Sunan Kalijaga, dari jalan gelap menuju cahaya dakwah. Pada suatu masa di tanah Jawa, ketika hutan masih lebat dan sungai mengalir tanpa nama, lahirlah seorang pemuda bangsawan bernama Raden Said. Ia bukan anak rakyat biasa, darah adipati mengalir di tubuhnya. Namun justru dari kemewahan itulah kegelisahan bermula. Raden Said tumbuh menyaksikan ketimpangan. Di satu sisi, istana berdiri megah. Di sisi lain, rakyat menderita. Kelaparan, diperas pajak, dan tak punya suara. Setiap malam, pertanyaan yang sama berputar di kepalanya. Mengapa keadilan terasa jauh dari rakyat kecil? Kegelisahan itu menjelma kemarahan. Raden Said meninggalkan istana. Ia memilih jalan yang dianggap sesat oleh banyak orang. Merampok para saudagar kaya dan pejabat zolim, lalu membagikan hasilnya kepada rakyat miskin. Masyarakat mengenalnya dengan nama Loka Jaya, perampok yang adil, pahlawan bagi yang tertindas, namun penjahat bagi penguasa. Namun kebaikan yang lahir dari kemarahan tak pernah benar-benar membawa kedamaian. Suatu hari, di tengah hutan yang sunyi, Raden Said bertemu seorang lelaki tua bersorban sederhana. Wajahnya tenang, matanya teduh. Dialah Sunan Bonang. Raden Said dengan penuh keyakinan menantangnya. Apa gunanya hidup suci jika rakyat tetap menderita? Sunan Bonang hanya tersenyum. Jika kau ingin merampok, rampoklah aku. Raden Said terkejut. Lelaki tua itu menunjuk tongkatnya. Ketika tongkat itu disentuh, ia berubah menjadi emas. Namun Sunan Bonang berkata pelan, "Emas ini tak akan pernah cukup mengisi kekosongan hatimu." Kalimat itu menghantam lebih keras dari pedang. Sunan Bonang meminta Raden Said menjaga sebuah tongkat di tepi sungai, menunggu hingga ia kembali. Raden Said menurut, namun waktu berjalan lambat. Hari berganti minggu, minggu berganti bulan. Hujan, panas, lapar dan sepi menguji kesabarannya. Di sanalah, di bawah pohon Kalijaga, ego Raden Said runtuh. Ia menyadari, selama ini ia melawan ketidakadilan dengan amarah, bukan kebijaksanaan. Ia ingin menjadi penyelamat, tapi lupa menyelamatkan dirinya sendiri. Ketika Sunan Bonang kembali, Raden Said menangis. "Aku siap belajar." Sejak saat itu, ia dikenal sebagai Sunan Kalijaga, wali yang lahir dari proses panjang, bukan kesempurnaan instan. Berbeda dari wali lainnya, Sunan Kalijaga tidak memaksa masyarakat meninggalkan budaya Jawa. Ia justru memeluk budaya, lalu menyusupkan nilai Islam di dalamnya. Wayang kulit, yang sebelumnya penuh kisah dewa-dewi, diubahnya menjadi media dakwah. Ia memperkenalkan tokoh-tokoh dengan makna spiritual. Ia menciptakan simbol, bukan ceramah keras. Gamelan dipakai untuk mengingat Tuhan. Tembang dipakai untuk menenangkan jiwa. Pakaian Jawa tetap dikenakan agar dakwah terasa dekat. Sunan Kalijaga memahami satu hal penting. Iman tidak tumbuh dari paksaan, tapi dari rasa diterima. Ia berjalan di pasar, duduk bersama rakyat, mendengar cerita mereka. Tak ada jarak antara wali dan manusia. Ia berdakwah lewat perilaku, bukan sekedar kata. Salah satu warisan terbesarnya adalah tembang lir-ilir. Bagi yang mendengar sepintas, itu hanya lagu sederhana. Namun bagi yang memahami, itu adalah ajakan bangkit dari tidur spiritual, membersihkan diri, dan mendekat kepada Sang Pencipta. Sunan Kalijaga juga berperan besar dalam pembangunan Masjid Agung Demak. Konon, salah satu saka guru masjid dibuat dari potongan kayu kecil, simbol bahwa sesuatu yang tampak remeh, bila disatukan dengan niat tulus, dapat menjadi penopang peradaban. Di masa tuanya, Sunan Kalijaga sering terlihat berjalan sendiri. Pakaian hitam sederhana, belangkon di kepala, langkahnya pelan namun pasti. Ia tak mengejar pujian, tak meninggalkan istana megah, hanya jejak nilai. Ia mengajarkan bahwa kesalahan masa lalu bukan akhir kehidupan. Budaya bukan musuh agama. Dakwah terbaik adalah keteladanan. Sunan Kalijaga wafat tanpa kemewahan. Namun ajarannya hidup di setiap tembang Jawa, di setiap wayang yang bercerita tentang kebaikan, dan di setiap tradisi yang mengajarkan harmoni.
Dari seorang perampok, ia menjadi penerang. Dari amarah, lahir kebijaksanaan. Dari jalan gelap, ia menemukan cahaya. Dan hingga hari ini, Sunan Kalijaga mengajarkan kita satu hal sederhana, namun dalam. Tuhan tidak pernah jauh. Manusialah yang sering lupa jalan pulang.